Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang memaparkan implementasi saya mengenai mata kuliah sistem pakar, yang dimana judul aplikasi saya itu sistem pakar rekomendasi jurusan berbasis certainty vektor atau CE. Baik, materi selanjutnya saya akan berikan kepada Nurul Indah. Baik, saya lanjutkan. Sistem ini dirancang untuk membantu jurusan yang paling sesuai berdasarkan indikator minat dan kemampuan. Permasalahan yang sering terjadi adalah banyak mahasiswa yang memilih jurusan secara kurang tepat, misalnya karena ikut-ikutan teman, mengikuti tren, atau minim informasi. Padahal pemilihan jurusan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan akademik mahasiswa dalam jangka panjang. Oleh karena itu, sistem ini dibuat sebagai solusi untuk memberikan rekomendasi jurusan yang lebih rasional, terukur, serta dapat dijelaskan alasannya. Secara konsep, sistem pakar adalah sebuah sistem komputer yang meniru cara berpikir secara pakar dalam memberikan solusi terhadap suatu masalah. Pada aplikasi ini, pengetahuan pakar tentang berkaitan antara indikator dan jurusan disimpan dalam bentuk aturan atau rule. Dengan demikian, sistem tidak hanya menampilkan rekomendasi tetapi juga mampu melakukan proses atau penalaran seperti pakar. Sehingga keputusan yang dikeluarkan bukan sekedar tebakan melainkan hasil perhitungan. Sistem yang dibangun selanjutnya, mengapa certainty vektor? Metode yang dipakai pada aplikasi ini adalah certainty vektor. Metode ini dipilih karena cocok untuk menangani kondisi ketika informasi dari user tidak selalu pasti atau 100% benar. Dalam kenyataan, mahasiswa sering ragu atau tidak yakin penuh terhadap dirinya sendiri. Misalnya ada yang merasa lumayan suka matematika namun tidak yakin sepenuhnya. Nah, certainty vektor ini memungkinkan sistem menerima masukan seperti itu melalui nilai keyakinan. Di aplikasi, nilai keyakinan user dibuat dalam bentuk skala. 0 sama dengan tidak yakin atau tidak sesuai. 0,4 sama dengan kurang yakin. 0,7 sama dengan yakin. 1,0 sangat yakin, sehingga jawaban user bersifat lebih fleksibel dan realistis. Oke, baik, saya akan menjelaskan implementasi aplikasi saya, yaitu aplikasi sistem pakar rekomendasi jurusan. Di mana sistem itu saya dibangun memiliki dua jenis pengguna, yaitu admin dan user atau mahasiswa. Admin itu bertugas menyiapkan data inti seperti daftar jurusan, indikator, dan aturan. Oke, baik, kita langsung perhatikan saja terlebih dahulu. Adminnya mana ini? Adminnya ini mana ya? Nah, oke. Nah, setelah saya login, di situ akan tampil sebuah profil atau button sebuah, di mana ini. Di sini akan langsung menyapa saya, "Hai admin sistem." Nah, di sini di dashboard ada beberapa. Yang pertama ada saya menampilkan kalender hari ini, status saya sebagai apa jika saya login, dan tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, serta jam berapa pada saat ini. Oke, nah lanjut kita pada konsultasi, di mana di sini kita bisa menambahkan konsultasi. Nah, di sini saya sudah menambahkan beberapa konsultasi. Oh ya, sorry, maaf. Di sini saya sudah menambahkan beberapa data jurusan, ada 70 lebih data jurusan yang sudah saya tambahkan. Nah, selanjutnya itu data indikator. Ini, di mana data indikator itu mengenai atau membahas tentang sebuah hobi seorang calon mahasiswa
dan di situ dia bisa memilih hobi apa saja nanti. Nah, di sini saya memasukkan ada beberapa hobi yang saya masukkan. Selanjutnya itu saya admin data aturan, di mana di hobi itu akan terkait jurusan mana. Oke. Nah, selanjutnya itu user. Oke, kita ke logout terlebih dahulu karena kita sudah menjelaskan tentang apa-apa saja yang dikerja oleh admin. Nah, selanjutnya kita login, di mana ketika kita login itu kan kita sebagai calon mahasiswa itu kita harus register terlebih dahulu. Berarti di sini kita akan membuat create an account. Nah, di sini kita kasih masuk nama Andi Mawak Dataiba, email, kita kasih masuk email kita. Oke, kita masuk password terlebih dahulu. Oh, bentar. Saya lupa, mohon maaf karena email yang sudah terdaftar cuman bisa dilakukan selama 1 kali dalam proses pendaftaran atau registrasi. Nah, oke. Jika sudah ada akun berhasil dibuat, silahkan login. Berarti akun yang sudah kita buat itu sudah berhasil. Oke, lanjut. Ini akun login 1058 110 3223 email student unismul .ac.id. Nah, oke. Sorry. Nah, ini adalah sebuah tampilan user atau aplikasi. Nah, di sini kita bisa konsultasi. Nah, konsultasi itu di sini kita pilih jawaban. Di sini kita minat pada pemrograman, pilih yakin. Lalu kemampuan logika pada problem solving, yakin. Minat pada matematika, yakin. Suka menganalisis, yakin. Minat pada jaringan, yakin. Keamanan cyber, ragu. Terus minat pada perangkat keras atau ragu. Di sini kita pilih jawaban berdasarkan dari konsultasi yang sudah dibuat oleh admin. Nah, oke. Pada poin 2 itu ada data jurusan, di mana saya sebagai admin tadi itu jumlah total jurusannya 41, indikatornya 12, dan aturan rule-nya itu menghubungkan indikator dengan jurusan. Oke. Pada poin ke-3 konsep perhitungan, di mana rumus evidensi yang dipakai itu si if new sama dengan si if user kali si if rule, di mana penjelasannya si if user itu nilai keyakinan yang dipilih user pada indikator. Si if rule itu adalah bobot pada pakar aturan indikator jurusan. Si if new itu adalah kontribusi indikator tersebut terhadap jurusan. Nah, contohnya nanti kita terlihat seperti apa. Oke, pada poin ke-4 itu ada kombinasi si if atau si if combination, di mana dia itu terdapat banyak indikator yang mendukung, maka semua evidence harus digabung. Di rumus kombinasi ada si if kombinasi dengan si if all atau tambah si if new dikali 1 kurang si if all. Si if all itu adalah hasil si if sebelumnya, dan si if new itu adalah evidence baru yang ditambahkan. Nilai si if akan naik tapi tetap maksimal 1. Rumus itu digunakan berulang sampai semua indikator selesai dikombinasikan. Jadi misalnya itu kan hasil akhir setiap jurusan berupa 1 nilai si if atau misal 0,85. Kemudian dibandingkan dengan jurusan lain untuk menghasilkan ranking. Nah, pada aplikasi ini dia kan memiliki 41 jurusan, 12 indikator. Maka total aturan kategori kecocokan seperti yang dijelaskan sama teman saya tadi, di mana ada yakin, tidak yakin, ragu. Nah,
ini akan menampilkan kategori di mana jika lebih besar atau sama dengan 0,85 berarti dia sangat cocok. Nah, jika dia lebih besar sama dengan 70 berarti dia cocok, dan jika lebih besar sama dengan 50 berarti cukup, dan di bawahnya itu berarti kurang cocok. Nah, fitur alasan itu tidak hanya jurusan tapi juga kenapa sistem bisa meyakinkan dan transparan. Oke. Oke, nah setelah kita isi semua konsultasi minat dan kemampuan kita sebagai user, nah kita maka proses rekomendasi. Nah, di sini akan ada keluar di mana yang paling banyak berarti itulah, karena ada beberapa, ada 10. Di sini kita lihat riwayat. Nah, di sini ternyata yang paling cocok dari hasil minat konsultasi kita tadi itu ternyata rekomendasinya itu informatika, di mana dia 0,997. Nah, ini seperti ini. Ini detailnya. Nah, ini. Oke. Nah, seperti itu, dimana rumus yang tadi saya gunakan yaitu save at evidence, dimana save new sama dengan save user kali save role, dimana jika user yakin terhadap indikator, misal tadi saya lebih banyak memilih tentang pemrograman, nah maka hasilnya itu akan lebih dominan terhadap jurusan teknik informatika. Oke, baik, selanjutnya saya akan kembalikan ke teman saya. Baik, kesimpulannya yaitu berdasarkan implementasi yang dilakukan, sistem pakar ini mampu memberikan rekomendasi jurusan menggunakan metode scientific vector dengan memanfaatkan indikator minat dan kemampuan. Sistem menghasilkan ranking jurusan berdasarkan nilai certainty vector dan alasan dominan, sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu konsultasi pemilihan jurusan untuk mahasiswa, khususnya pada lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Oke, baik, cukup sekian dari pemaparan video aplikasi saya yaitu tentang sistem pakar rekomendasi jurusan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.